ini akan menjadi video ngopi paling PR buat gue. Kenapa? Karena gue udah banyak banget baca berita, artikel dan juga media massa untuk mencari tahu kejelasan dari kabar ini. Karena gue pun sama-sama kaget. Di akhir tahun 2024 kita mendapatkan kabar kalau misalkan presiden ketujuh kita, Pak Joko Widodo, atau presiden sebelum Pak Prabowo, mendapatkan predikat Person of the Year untuk orang yang paling korup di tahun 2024. Tapi apakah faktanya benar seperti itu? Karena ini udah banyak banget digaungkan sama orang-orang di media massa gitu, apalagi yang gue suka sama beliau gitu. Jawabannya salah. Beliau nggak menjadi tokoh paling korup di tahun 2024, tapi beliau menjadi salah satu orang yang mendapatkan nominasi tokoh paling korup di tahun 2024. Ada 5 orang yang masuk nominasi, dan yang menang ya udah pasti satu gitu. Dan gue bakal kasih lihat ke lu semua siapa aja orang-orang yang masuk nominasinya. Di sini ada Presiden Kenya William Ruto, ada Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Nah, dan yang menang di tahun 2024 Person of the Year untuk orang paling korup adalah Bashar al-Assad. Itu presiden Syrian yang emang katanya udah menjabat sebanyak 5 generasi gitu dan segala macam. Dan lu bisa lihat juga kejahatan-kejahatan korup apa yang dia lakuin gitu sampai pada akhirnya menang tokoh paling korup di tahun 2024. Cuman kabar yang ngasih tahu kalau misalnya Pak Jokowi menjadi tokoh paling korup gitu ya, meskipun cuma masuk nominasi, tetap aja membuat citra beliau jelek. Dan udah banyak banget diberitain di media massa lokal. Ada Kumparan, ada Tirto, ada CNBC, ada CNN dan segala macam. Dan di sini juga dari Narasi Room juga udah ngeberitain secara rinci gitu, sama ngasih tahu penjelasan dari Drew Sullivan selaku pendiri dari OCCRP, yang bilang kalau misalkan pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjara sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah. Ya, jadi ini agak sedikit bukan miskonsepsi jatuhnya ya. Ini ada perbedaan definisi sebenarnya seharusnya ya, antara korupsi berdasarkan bahasa kita Indonesia sama corruption yang emang dijelasin sama orang-orang luar negeri yang biasanya mereka pahamin gitu. Kalau misalnya korupsi di kita kan kayak lebih ke duit dan segala macem, ya nggak sih, manipulasi agar lu bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalkan di luar negeri itu udah masuk ke dalam perubahan sistem, kayak manipulasi prosedur, terus abis itu nyangkut soal hak asasi manusia dan segala macam. Dan kalau misalnya lu lihat report langsung dari mereka, di mana di sini mereka udah mendedikasikan satu laman khusus untuk buat klarifikasi ke orang-orang Indonesia, kenapa pada akhirnya OCCRP menentukan Pak Jokowi sebagai nominasi salah satu paling korup di dunia. Di situ dijelasin. Jadi mereka udah dapat submisi juga, dari dari orang-orang. Dan emang ini selain voting, mereka katanya juga ada analisis dari jurnalis-jurnalis, terus habis itu ada jurinya juga, terus habis itu ada dari akademisi dan segala macam. Jadi mereka kumpulin. Makanya meskipun Bashar al-Assad itu masuk nominasi, nggak banyak yang ngevote, tapi tetap aja dia yang menang. Karena menurut beberapa penilaian dari orang-orang yang emang biasanya menilai dari tahun ke tahun mengenai Person of the Year, itu memutuskan kalau misalnya dia worth it untuk menjadi orang paling korup di tahun 2024 kayak gitu. Dan apakah udah ada tanggapan dari Pak Jokowi? Jawabannya udah, dan kita bakal sama-sama lihat dan juga dengar bagaimana tanggapan dari Pak Jokowinya langsung. Ini gue lihat videonya dari suara.com ya. Antara Pak, ini Pak yang ada soal nominasi, sudah ada NGO internasional yang ikut Pak Jokowi. Oh ya, by the way OCCRP itu non-profit organization ya, atau NGO ya? Dari tokoh terkorup di dunia gitu, ada tanggapan Pak? Terkorup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Ya seperti biasa ya, Pak Jokowi nanggepinnya dengan nada halus. Sumber daya alam apa lagi? Kita melihat ini kita melihat development karakternya Pak Jokowi yang di periode pertama dia sering banget wah kaget. Di periode kedua kayak beliau lebih banyak kalem Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya.
Oke, jadi itu tanggapan dari Pak Jokowi. Tapi apakah ada tanggapan lain dari orang-orang yang biasanya melihat dan juga menyaksikan bagaimana peristiwa-peristiwa terkait korupsi waktu zamannya Pak Jokowi? Ada. Ini ada tanggapan langsung dari ICW atau Perwakilan Indonesian Corruption Watch, dan juga kalau misalnya kita kulik lebih dalam gitu ya, ada tanggapan juga dari organisasi yang menampung mantan pegawai-pegawai KPK yang kemarin sempat didepak waktu dijadiin ASN gitu, yang awalnya KPK itu independen ya nggak sih? Ntar gue cari tahu dulu. IM 57 Plus Institute. Oke, menilai bahwa laporan yang dirilis oleh OCCRP sebagai universitas kredibel memang telah banyak membongkar skandal korupsi dan kejahatan terorganisir pada tingkat internasional. Ya emang agak sedikit sulit ya kalau misalnya Pak Jokowi bilang itu framing jahat. Soalnya ini organisasi internasional yang udah berdiri sejak tahun 2007. Kalau misalnya pada akhirnya itu organisasi baru jadi didiriin waktu zamannya dia, mungkinnya bisa gampang banget buat dikasih tau kayak itu emang organisasi yang dibuat buat ngejatuhin gua gitu. Tapi OCCRP ini agak tricky soalnya kalau misalnya kita lihat dari bagaimana cara mereka ngambil vote dan segala macam, bagaimana cara mereka menilai dan pada akhirnya mendapat yang menang itu siapa gitu. Sepertinya alasan kenapa orang-orang yang emang biasanya kerja untuk menilai bagaimana indeks korupsi dan segala macam, entah itu dari ICW atau entah itu dari IM 57 Plus Institute, itu masuk akal juga gitu. Cuman balik lagi, oke. Alasan dibuat video ngopi ini karena gue juga pengen nanya tanggapan lo, apakah lu setuju atau kagak gitu. Soalnya jelas banget ini akan sangat amat mengganggu masa presidensi Pak Jokowi, karena di akhir tahun 2024 langsung dapat berita kayak gini loh. Nah lucunya adalah ternyata nggak cuma dari Indonesia aja yang mempertanyakan kenapa pada akhirnya tokoh yang emang biasanya rame diomongin sama orang-orang di setiap negara gitu ya, pada akhirnya mendapatkan nominasi orang paling korup di tahun 2024. Ini ada juga dari Kenya, karena negara Kenya juga dapat nominasi kan. Ini William Ruto. Jadi negara Kenya nih, orang-orang Kenya juga kayak pada protes gitu ke OCCRP, minta kejelasan kenapa pada akhirnya presiden itu masuk ke dalam tokoh orang paling korup di tahun 2024, dan langsung dibalas di Twitternya Organized Crime and Corruption Reporting Project yang mereka bilang each year OCCRP calls for nomination for our person in the year and crime and corruption awards. Kenyan President William Ruto received over 40,000 nomination, the most we ever seen for one nominee. Oke, jadi 40,000 nomination. Jadi emang awal, gue nggak tahu ya apakah awal itu voting dulu atau apa itu awalnya benar-benar ditentuin sama mereka gitu. Gue masih belum lihat secara jelas bagaimana penentuannya, karena kalau misalnya dari website juga masih belum jelas juga kan bagaimana pada akhirnya mereka menentukan nominasinya. Katanya ada ribuan tokoh yang emang masuk nominasi gitu, tapi pada akhirnya 5 yang diseleksi menjadi masuk ke dalam tahap final, ya nggak sih. Terus dia juga bilang but nomination aren't votes or judge review all nomination, but the final decision belongs to the judge, is not an unpopularity contest. Oke, jadi mereka bilang dan juga mereka menjelaskan kalau misalnya ini bukan soal voting buat siapa yang paling populer, kita benar-benar di review juga berdasarkan akademisi dan juga jurnalis yang emang udah berkolaborasi sama mereka gitu ya. Dan mereka menentukan kalau misalnya yang menang orang paling korup di tahun 2024 adalah Bashar al-Assad, citing generation of cross-border chaos and devastation caused by his regime in the Middle East. This decision doesn't minimize Ruto or his corruption. There are simply many individuals who qualify as corrupt, and the judge weigh the scale and impact of their action globally. Yang penting di sini adalah mereka juga bilang kalau misalkan we have extensive experience working with whistleblowers and handling sensitive leaks. Our investigation are globally collaboration. OCCRP journalists uncover corruption, trace money flows across border and unravel complicated financial dealings. Jadi mereka juga udah biasa dalam mendapatkan kabar-kabar yang emang sensitif dan juga kabar-kabar yang mungkin nggak bisa diterima sama orang-orang umum pada biasanya gitu. Dan kalau misalnya lihat di salah satu laman emang mendedikasikan Indonesia gitu ya, yang menjelaskan pada akhirnya kenapa orang-orang yang emang ada di website itu masuk nominasi Corruption of the Year. Mereka menjelaskan kalau misalkan Pak Jokowi masuk nominasi karena ini ada 2 alasan yang paling spesifik yang gue lihat gitu. Pertama, significantly weakened Indonesian Anti-Corruption Commission, yang kita sama-sama tahu ya kalau misalnya di eranya beliau gitu, KPK pada akhirnya berubah dari yang awalnya independen menjadi menjadi ASN, dan pada akhirnya gue masih ingat banget tuh yang dikatain Wahabi padahal ada orang Kristen, itu lucu banget. Terus diserang juga yang pada akhirnya gitu ya, buzzer-buzzer yang emang biasanya rame waktu zaman-zaman KPK sekarang udah jadi oposisi juga kan lucu gitu.
Gue malah seneng aja. Pada akhirnya mereka kayak sama-sama berargumentasi satu sama lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka juga bilang kalau misalnya Pak Jokowi was also widely criticized for undermining Indonesian electoral and judicial institution to benefit the political ambition of his son, who is now Vice President under new President Prabowo Subianto. Dua itu sebenarnya yang paling jelas gue lihat ya alasannya kenapa mereka pada akhirnya memasukkan Pak Jokowi sebagai tokoh nominasi paling korup gitu. Terus bisa juga dijelasin kalau misalnya the judge appreciate the citizen nomination, but in some case there wasn't enough direct evidence of significant corruption or a long-standing patterns of abuse. Oke, mereka juga bilang, however, there is clearly a strong perception among the citizenry of corruption, and this should serve as a warning to those nominated that the people are watching and they care. We too will keep watching. Ya, jadi ini kayak semacam peringatan juga gitu ya dari OCCRP kalau misalkan nggak semua orang itu nggak peduli sama kasus korupsi dan juga kasus-kasus buat perusahaan negara gitu, tapi mereka juga melihat dan mereka termasuk organisasi yang seenggaknya ingin membantu orang-orang di sekitar negara tersebut gitu ya untuk nge-uncover kalau misalnya beberapa tokoh-tokoh mungkin aja ada tindak korupsi yang emang dilakukan. Dan apakah udah ada klarifikasi langsung dari KPK gitu? Tentu saja ada gitu men. Ini dari berita Kumparan gitu ya dengan judul Jokowi masuk nominasi tokoh paling korup di dunia, dan ini kata KPK dan dijelasin kalau misalkan dari Kumparan ya. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, baik itu KPK maupun ke kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi. Jadi sekali lagi, gimana tanggapan lu soal diberikannya nominasi predikat nominasi Corrupt of the Year buat Pak Jokowi? Silahkan terus di kolom komentar. Sekali lagi, kalau misalnya gue liat di media sosial, rame banget ini. Ini rame banget, soalnya banyak yang setuju dan nggak sedikit juga dari orang-orang yang emang ngebela kalau misalkan Pak Jokowi itu bukan tokoh orang paling korup gitu ya. Dan ya banyak banget gitu. Bahkan di sini juga sampai ada yang ngulitin kalau misalkan OCCRP itu istilahnya kayak Temponya internasional gitu ya. Lu tahu kan kalau misalnya Tempo itu oposisi banget sama Pak Jokowi bla segala macam, tapi mereka juga harus melihat kalau misalnya gak cuma Tempo doang yang ada, tapi juga ada Mongebe, ada Politis Aljade TV, Tilezot, Jero Bombe, Piau dan kawan-kawan. Yes, di sini juga dia pengen ngomong kalau misalnya bukan mau mati-matian belain Jokowi, cuman kalau serius ya nggak benar juga. Biasanya terlalu gede sudah partneran sama Tempo pakai voting netizen. Kalau mau nominasikan orang, Jokowi misalkan buat indikatornya dan dibandingin lebih saintifik. Yang pertama, nggak cuma voting netizen, karena kita udah sama-sama lihat kan kalau misalkan nggak cuma voting tapi juga ada langsung review dari juri dan juga orang-orang yang biasanya menominasikan orang paling korup dari tahun 2012 kayak gitu. Terus abis itu dia bilang kalau mau menominasikan orang, Jokowi misalnya buat indikatornya dan dibandingin. Ya di sini udah ada penjelasan lebih lanjutnya gitu ya, kenapa pada akhirnya mereka menentukan Pak Jokowi sebagai orang paling korup. Well, balik lagi. Ini kita ngomongin soal jurnalis internasional gitu ya. Kalau misalnya pada akhirnya emang yang rilis itu Tempo atau Tribun ya, mungkin kita bakal gampang banget menyanggah dan bisa mempertanyakan dari mana mereka mendapatkan riset dan juga penentuan nominasi itu. Tapi kita ngomongin soal organisasi atau media massa luar negeri, jadi mungkin ini legit, tapi mungkin aja enggak. Jadi silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar, oke? Bagaimana pendapat kalian? Ya ini seru banget ya kalau misalnya kita lihat kelanjutannya kayak gimana. Soalnya ini masih trending nomor 3 kalau nggak salah namanya Pak Jokowi. Oke, sekali lagi itu aja mungkin gue. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi nanti. Kalau misalnya kalian semua suka video, jangan lupa like. Kalau misalnya semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Balik lagi, gue juga sama-sama kaget kalau misalnya pada akhirnya Pak Jokowi masuk nominasi kayak gitu ya. Jadi terima kasih banyak, sampai jumpa.